Shalom, puji Tuhan kalau kita ada pagi hari ini itu oleh karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Amin. Bisa tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tanpa terasa kita ada di penghujung bulan Januari. Dan kita mau lewati dan kita akan meninggalkan bulan Januari di tahun yang baru ini. Dan sebelum kita meninggalkan bulan Januari ini, saya ingin saudara dan saya, sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan, mengecek kehidupan kita. Kalau tema GBI tahun ini adalah kesehatan rohani yang luar biasa. Saya percaya bukan karena kita ingin sehat secara badani saja, tetapi kita ingin juga sehat secara rohani. Kalau Tuhan pelihara kita selama 2 tahun ini, pandemi yang melanda negeri dan bangsa-bangsa, bukan hal yang mudah untuk kita lewati. Ketakutan demi ketakutan yang luar biasa menghampiri kita. Sehingga kita menjaga kesehatan kita, memelihara hidup sehat kita secara badani. Kita menggunakan masker sampai hari ini. Dan kita sungguh-sungguh sangat concern dengan kesehatan kita. Kalau kita mengingat beberapa tahun yang lalu ketika pandemi begitu bergejolak. Ada beberapa orang berkata kalau sakit flu saja waktu itu kita pasti positif COVID, saudara. Batuk saja pasti positif. Tapi masa itu sudah kita lewati. Kekhawatiran itu sudah mulai kita lewati. Dan saya percaya bahwa setiap kita sungguh-sungguh concern dengan kesehatan kita sampai hari ini. Menjaga kesehatan kita. Tetapi mari kita sama-sama sebelum kita meninggalkan bulan Januari, kita mau check up hati kita. Kalau secara medis, tujuan dilakukannya medical check up adalah mengetahui kondisi kesehatan terkini. Mendeteksi penyakit yang tidak disertai dengan gejala. Kenapa kita melakukan check up, medical check up? Supaya kita mengetahui resiko-resiko penyakit yang mungkin bisa muncul di kemudian hari. Bahkan mendorong kita untuk beralih ke gaya hidup yang sehat. Saya ingat saudara, di awal tahun ini ada orang-orang yang datang menyodorkan dan menawarkan supaya saya cek darah. Dan saya tanya apa itu cek darah, untuk apa fungsinya. Ternyata ada sesuatu yang lebih hebat lagi. Ketika kita cek darah, kita bisa diketahui kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan. Baik dalam mengkonsumsi makanan, baik makanan-makanan yang kita hindari. Ketika saya tanya berapa biayanya, oh ternyata mahal sekali saudara. Dan ketika saya merenung, ternyata teknologi kesehatan begitu luar biasa saat ini. Sampai supaya bagaimana kita yang gemuk menjadi kurus. Yang kurus tetap sehat. Ternyata kita harus punya medical check up setiap tahun. Ketika saya tanya istri saya, kita sudah check up kapan terakhir? Ternyata saya bilang 2 tahun yang lalu. Waduh, artinya harusnya kita ini setiap tahun berganti tahun itu kita harus check up. Tes darah kita, kesehatan kita, bagaimana kondisi kita saat ini. Atau akan gejala-gejala yang akan datang. Itu fungsi medical check up. Tetapi pagi hari ini saya rindu, bukan hanya badani saja yang kita cek. Kita rawat. Tetapi yang saya inginkan adalah, mari kita juga concern dengan kesehatan rohani kita. Kita lebih konsentrasi juga untuk kesehatan rohani kita. Seberapa banyak kita sungguh-sungguh mengenal jalan Tuhan. Dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya ulang, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu
baik-baik saja. Rasul Yohanes menulis surat, saudaraku, kepada sidang jemaat. Supaya jemaat sehat. Dia berdoa supaya jemaat Tuhan tetap kondisi dalam kesehatan rohani yang baik. Pengenalan akan Tuhan yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Rasul Yohanes pun mengatakan, semoga engkau tetap sehat. Bukan hanya dalam sejiwamu saja, tapi seluruhnya. Seluruhnya. Saudaraku, ketika masalah pandemi yang melanda kita, seberapa banyak kerohanian kita tetap kuat, tetap percaya sama Tuhan. Itu yang Rasul Yohanes katakan, aku berdoa supaya jemaat Tuhan itu mengenal Tuhan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bukan hanya sehat secara jiwa atau badani saja, tetapi seluruh kehidupan kita harus tetap sehat. Terlebih secara rohani kita. Kalau pemazmur Raja Daud di dalam Mazmurnya pasal 26. Dia seorang raja yang sungguh terkenal. Setiap dalam doanya, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Ternyata Raja Daud punya kebiasaan setiap hari dalam hidupnya. Dia datang kepada Tuhan untuk mengecek kerohanian dia. Mengecek hidupnya, dirinya, apakah aku benar di hadapan Tuhan. Selidikilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah seluruh hidupku, hatiku. Seberapa banyak kita concern dengan hati kita, menjaga hati kita dengan Tuhan. Seperti Raja Daud. Saya ingat saudaraku ada pujian yang mengatakan, ujilah aku Tuhan. Saya percaya sidang jemaat bisa menyanyikan lagu ini. Coba kita nyanyikan lagu. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Saudaraku, saya ingat ketika saya masih remaja. Saya nyanyikan sebuah pujian ini yang bawakan Insinyur Niko. Tetapi ketika saya memahami pujian ini, saya mulai merenung hidup saya. Ketika saya berkata, ujilah aku Tuhan. Seolah-olah saya merasa sombong dengan Tuhan. Kok aku mau minta Tuhan uji? Sampai ketika saya mau nyanyikan lagu ini, saya tidak berani, saudaraku. Karena merasa seolah-olah saya menjadi orang yang begitu arogan. Tuhan, cobalah aku, ujilah aku. Ternyata pujian ini ada dalam Mazmur pasal 26. Setiap hari kita harus mencek hidup kita. Seperti nyanyian ini. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Apa yang sudah uji setiap hari dalam hidupmu? Apakah tetap tegak di dalam iman?
Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Selidikilah hidup kita. Apakah kita tetap percaya bahwa Yesus ada di dalam diri kita? Ketika pencobaan, masalah berat menghampiri kita, yang sedang kita alami mungkin saat ini, apakah kita masih percaya bahwa Yesus ada di dalam hidup kita? Dalam 2 Korintus ini mengatakan, mengingatkan kita, ujilah dirimu, apakah imanmu tetap tegak? Apakah engkau tetap yakin bahwa Tuhan selalu ada di dalam hidup kita? Maka ketika tahu bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita, dalam hati kita, maka setiap waktu kita akan mengatakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saudaraku, pagi hari ini saya mau rindu semua mulai memeriksa. Jangan sampai hatimu panas. Jangan hatimu panas. Kita mau belajar kepada Raja Aram yang namanya Panglima Aram yang namanya Naaman. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 dan kita baca juga ayat 9 sampai 14. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandilah 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Saudaraku yang kekasih, saudara mungkin dan saya sudah mengerti tentang kisah Naaman. Tetapi ketika saya merenungkan kisah ini, saya sangat yakin Naaman tidak akan pernah sembuh kalau dia tidak menuruti apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya. Kalau dia menuruti hawa hati yang panas dan dia tidak membenamkan di sungai Yordan, mandi di sungai Yordan, maka dengan yakin bahwa dia tidak akan sembuh karena hatinya panas. Dia marah.
dia benci, dia sakit hati. Saya berdoa saudaraku tahun yang baru ini, panas hati kita yang mungkin masih ada dalam diri kita, kita mau tanggalkan. Ketika seorang sahabatnya, temannya, Naaman, Tuanku, kalau seandainya Nabi itu menyuruh lebih sulit lagi, apakah Tuanku akan melakukannya? Ternyata hal yang paling sulit dalam hidup kita, ketika panas hati kita ini menguasai hidup kita. Ketika panas hati dalam hidup kita, kebencian, amarah, iri hati, sakit hati menguasai hidup kita, maka penyakit itu melebihi penyakit badani, saudara. Naaman lupa, dia datang kepada Elisa untuk kesembuhan sakit kustanya. Dia datang kepada Nabi untuk dia disembuhkan. Tetapi ketika Nabi itu tidak mau menemuinya dan justru menyuruh bujangnya mengatakan kepadanya, pergilah ke sungai Yordan, mandilah di sana 7 kali, maka engkau sembuh. Tetapi ketika dia mendengar itu, dia marah. Panas hatinya, dia tinggalkan Elisa dan dia menggumbal dalam hatinya. Dia mengomel dalam hidupnya. Dia pikir ketika dia datang kepada Nabi itu datang kepadanya dan menumpangkan tangannya. Tetapi ternyata hanya bujangnya saja yang suruh menghadap dia. Dan itu pun suruh mandi di sungai Yordan. Apakah sungai Yordan sungai yang baik? Tentu tidak. Karena Naaman berkata, apakah di Farpar tidak ada yang lebih baik dari ini? Seringkali panas hati lebih berbahaya dari sakit badani. Amarah kita melupakan sakit badani kita. Kebencian melupakan sakit yang mungkin mendera kita bertahun-tahun. Ketika hati kita disenggol, hati kita tersentuh dan kita marah dengan apa yang ada dalam hidup kita. Kita tidak bisa menguasainya dan kita lupa. Panas hati lebih berbahaya dibandingkan dengan sakit badani. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di dalam kegeraman. Kalau kita marah, ketika kita marah dengan apa yang sedang kita alami, ingat kalau Tuhan berbicara dalam hatimu. Ingatlah kisah Naaman ini. Yang akhirnya dia pun mandi di sungai Yordan. Dan ketika dia mandi 7 kali di sana. Dan ketika ke-7 kali dia keluar dari sungai. Dia sembuh. Dia tahir. Dan dia memuliakan Tuhan. Tetapi berbahaya sekali kalau hati panas kita tetap ada dalam hidup kita. Tahun ini saudara tidak akan mengalami pengalaman dengan Tuhan yang baru, mujizat Tuhan yang baru. Kalau hati kita tetap dengan panas hati seperti Naaman. Tetapi kalau kata firman Tuhan, apabila engkau pada hari ini mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Seperti di dalam kegeraman. Mari tinggalkan di bulan Januari ini panas hati itu, amarah itu yang ada di dalam hati kita. Tanggalkan itu. Kita perlu suara Tuhan. Kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Cek saudaraku hati kita. Kalau Ayub pasal 5 ayat 2, saya tidak tulis di PowerPoint.
Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saya ulang. Ayub pasal 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Mari tanggalkan semua itu. Kebodohan kita. Iri hati, sakit hati membuat kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Cek hati kita di bulan Januari ini. Periksa hati kita di bulan ini. Dan kita akan memasuki bulan yang baru. Diawali dengan Imlek, saudara. Dengan hari raya China. Kita berdoa supaya hati kita semakin lebih baik. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita mendengar suara Tuhan setiap hari. Suara Tuhan itulah yang membuat saudara dan saya semakin mendekat dengan Tuhan. Periksalah hati supaya hatimu hati yang taat. Yeskel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saya ulang. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ketika saudara dan saya datang setiap pagi kepada Tuhan dalam persekutuan saudara, maka Tuhan akan berkata, aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru, bahkan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan hati yang taat. Dan ketika saudara dan saya melakukan kehidupan rohani yang terus terjaga, tanpa terasa, dan kita tahu bahwa Allah selalu memberikan sesuatu yang baru setiap hari. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Dan selalu baru setiap hari. Itu Tuhan. Ketika engkau dan saya menghampiri Tuhan, Tuhan akan memberikan, aku akan memberikan hati yang baru. Setiap hari Tuhan memberikan hati yang baru. Kita mau belajar kepada hati yang taat. Hati yang penuh dengan kelembutan. Lukas pasal 10 ayat 33 sampai 35. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara mungkin mengenal tentang kisah seorang Samaria yang baik hati. Dia melebihi seorang imam. Seorang Lewi. Dia seorang Samaria yang belum mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan sebuah contoh yang luar biasa. Mengingatkan kita dengan keras. Memberikan perumpamaan yang sangat-sangat menyolok hati kita. Justru orang yang belum mengenal Tuhan, yang diasingkan oleh orang percaya, dia mempunyai kelembutan hati yang luar biasa. Ketika ada orang yang sedang dalam penderitaan, seorang Samaria ini datang membalut lukanya, membasuh dengan anggur. Dan setelah itu dia bawa naik ke tunggangan keledainya, ke kudanya, dan dia bawa ke penginapan. Di penginapan dia biayai, dan kalau kurang pun katanya, aku akan ganti ketika aku datang kembali.
memiliki hati yang lembut luar biasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau saudara tahu siapakah orang yang paling lembut di Alkitab, maka saudara akan menemukan Musa. Musa dikatakan dia adalah orang yang sangat lembut hatinya. Kalau saudara baca nanti di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Ternyata Musa adalah seorang pribadi yang sangat lembut hatinya. Yang mengatakan ini adalah Tuhan. Tidak ada yang seperti Musa. Kelembutan hatinya. Kalau orang Samaria itu bukan Musa. Tetapi dia melakukan tindakan kasih yang luar biasa. Karena hatinya penuh dengan kelembutan. Hatinya sangat baik. Ketika ada orang yang susah, dia bantu. Dia tolong. Mungkin saat ini berkata, kesusahan sedang melanda negeri. Kesusahan sedang melanda perekonomianku, bisnisku. Tetapi kalau ada orang yang sakit, ada orang yang perlu pertolonganmu, dan engkau melihat orang itu, maka seyogianya kita menolong orang seperti demikian. Kalau engkau memiliki hati yang lembut. Seperti seorang Samaria. Kalau saya berkata Tuhan, perumpamaan ini menohok hatiku. Kenapa engkau taruh seorang Samaria? Bahkan dia melebihi seorang imam dan seorang Lewi, seorang hamba-hamba Tuhan. Ternyata berbicara hati bukan soal status jabatan saudara. Tidak. Bicara hati yang lembut bukan oleh karena kepintaran seseorang. Bukan karena jabatan dia. Bukan karena kekuasaan dia. Tetapi berbicara hati yang paling dalam. Yang saya pengen saudaraku sidang jemaat Tuhan. Mari lewati tahun-tahun ini dengan mengecek hati kita. Jangan sama dengan tahun 2021 yang lalu. Jangan sama dengan tahun-tahun yang lalu. Tapi tahun ini saudara dan saya harus berbeda. Setelah saudara dan saya mengecek hidup kita, hati kita. Kalau matamu dan telingamu mendengar ada orang yang sakit. Dan orang itu perlu pertolonganmu. Tolonglah dia. Karena engkau orang yang baik hati dan lembut hati. Ini yang terakhir saudaraku, hati yang sensitif, hati yang peka. Yohanes 11 ayat 33. Sampai 36. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah. Betapa kasihnya kepadanya. Ketika Lazarus dinyatakan telah mati. Dan Yesus mendengar bahwa Lazarus sudah mati. Bahkan dia dalam kisah itu mengatakan Yesus terlambat beberapa hari. Karena dia harus melakukan sebuah pekerjaan pelayanan. Bahkan sampai dikatakan sudah 4 hari Lazarus ada dalam kubur. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa hati Yesus tersentuh melihat Maria menangis. Dan orang-orang yang di sekitar dia pun menangis karena kematian Lazarus. Hati yang sensitif, hati yang sangat peka. Dan ketika Tuhan melihat itu, saudara menemukan di sini yang Yesus menangis karena hatinya tersentuh. Di sinilah, di kisah inilah saudara tahu
Ternyata Yesus menangis karena hatinya tersentuh. Seberapa banyak saudara dan saya selama mengiring Tuhan, percaya Tuhan, saudara sudah menyentuh hati Tuhan dan membuat hati Tuhan menangis, terharu dengan saudara dan saya. Dan hati yang sensitif ini pun bukan berbicara tentang orang itu yang besar badannya, kekar badannya, temperamennya keras. Tidak. Hati bicara soal yang paling dalam kehidupan kita. Saya ingat Ko Yudi ada di sini nih, di baris kedua. Yudi Anggono, bisa berdiri kok. Bisa menolong ke belakang. Ini Ko Yudi adalah badannya tegak betul, setuju? Ya. Saya bersyukur selama saya remaja sampai hari ini Ko Yudi ada dalam hidup saya. Turun naik kerohaniannya dalam perjalanan bersama Yesus luar biasa. Tapi di penghujung tahun dia datang ke saya, menghampiri saya. Dia bercerita sama saya. Saya ingat di situ dia bilang, Pian, karena saya merasa dia adalah kakak saya, dia ngomong, Pian, saya gak mengerti akhir-akhir ini, kok saya cepat nangis ya? Betul kok ini? Dia cepat meneteskan air mata. Entah kenapa, sedikit-sedikit dia cengeng gitu dengan Tuhan. Kalau lihat postur tubuhnya dia besar, tetapi hati itu adalah hatinya Tuhan, miliknya Tuhan. Peduli dengan apa yang saudara sedang hadapi. Kalau engkau sudah disentuh Tuhan dan engkau maskul hatimu, maka engkau akan menangis dengan Tuhan. Seberapa banyak hati kita pernah tersentuh dan engkau meneteskan air mata. Apa karena selama ini saudara hanya menangis untuk diri sendiri? Dan kalau itu mari tanggalkan lagi saudara. Kita mau menangis karena Tuhan menyentuh hidup kita. Atau Tuhan yang tersentuh oleh hidup kita. Saya berdoa saudaraku dalam Tuhan. Seperti Maria menangis di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat Maria menangis, dia memohon kepada Tuhan dalam ratap tangisnya. Dan ketika dia melihat orang-orang di sekitar Maria pun sama. Mengasihi Lazarus yang sudah mati 4 hari. Tetapi ketika Yesus melihat itu, maskullah hatinya. Di manakah dia yang kau baringkan? Dan ketika semua orang berkata, mari lihatlah dia sudah mati. Dan ketika Tuhan Yesus melihat itu, dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Orang yang mati hatinya, rasanya selama ini. Saya percaya ketika engkau mengundang Tuhan dalam hidupmu, hati yang peka, hati yang sensitif Tuhan akan pulihkan kembali. Datanglah kepada Tuhan.